Selamat berjumpa kembali pada video pengajaran kuliah EL 2001 Rangkaian Elektrik. Saya Muhammad Hamid Sultoni dan pada video kali ini kita akan bahas pada bab aplikasi transformasi lapas. Topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai aplikasi transformasi lapas untuk melakukan analisis rangkaian elektrik. Untuk mengaplikasikan transformasi lapas pada analisis rangkaian elektrik, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah melakukan transformasi sirkuit dari domain waktu ke domain S atau domain frekuensi. Kemudian yang kedua, melakukan analisis sirkuit untuk mencari solusinya. Di sini bisa menggunakan analisis node, analisis mesh, atau dengan bantuan transformasi sumber, superposisi, maupun analisis dengan menggunakan teknik yang lain. Dan setelah solusinya diperoleh, langkah terakhir adalah melakukan inverse transformasi lapas untuk mengubahnya dari domain S kembali ke domain waktu. Untuk mengubah dari domain waktu ke domain S untuk device dasar atau elemen dasar yaitu resistor, induktor, dan kapasitor, kita lakukan transformasi lapas terhadap persamaan karakteristik dari resistor, induktor, dan kapasitor. Untuk resistor dalam domain waktu, V fungsi waktu itu sama dengan R kalikan I fungsi waktu. Kalau dilakukan transformasi lapas dalam domain frekuensi, kita peroleh V S sama dengan R kali I S. Kemudian untuk induktor, dalam domain waktu induktor tekanannya sama dengan L kalikan turunan pertama dari waktu, L dI per dt. Kalau dilakukan transformasi, kita peroleh di domain frekuensi, tekanan di induktor Vs sama dengan S kali L kali IS, dikurangi L kalikan I saat T sama dengan 0. Jadi ini menggunakan properti time differentiation. Sama dengan kapasitor, tapi kita balik, arus pada kapasitor sama dengan C di VT per dt, ya, turunan pertama tekanan kalikan kapasitor. Kita lakukan transformasi lapas dalam domain S, akan diperoleh arus di kapasitor IS sama dengan S kali C kali Vs, dikurangi C, dikalikan tekanan saat T sama dengan 0. Nah, kalau kita modelkan untuk R itu tidak berubah, sama ya. Kemudian untuk induktor ada dua model nanti. Jadi kalau di domain waktu ini gambar yang A itu V tekanan di L itu sama dengan LDI per dt. Model yang pertama yang B adalah menyatakan kondisi inisial sebagai tegangan di dalam L. Ya. Tekanan dengan dalam L di mana tekanan di induktor VL sama dengan SL kali ILS, ya. ILS itu adalah hasil transformasi lapas dari IT dikurangi L kalikan IL saat T sama dengan 0. Jadi yang sebelah kanan ini adalah kondisi inisial. Besar energi yang tersimpan dalam I dinyatakan sebagai energi yang tersimpan dalam L dinyatakan sebagai besar arus. Apabila dikalikan minus L, maka modelnya adalah menjadi seperti ini. Kemudian bentuk yang kedua adalah menyatakannya sebagai sumber arus yang paralel dengan SL, ya, paralel dengan induktornya. Ya. Jadi persamaannya adalah IL dalam S sama dengan VLS dibagi SL ditambah IL dibagi S. Ini sebenarnya adalah manipulasi dari yang B. Kalau B itu dinyatakan sebagai tekanan, yang C itu dinyatakan sebagai arus. Ya. Karena arus, maka dia di paralel sumber arus, kalau tekanan dia diserikan dengan sebuah sumber tekanan. Demikian juga untuk kapasitor. Apabila dalam domain waktu, gambar A, maka arus yang mengalir kapasitor I C sama dengan C dV per dt. Kita juga punya sumber dua model. Model yang pertama adalah dinyatakan sebagai tegangannya VC sama dengan IC
per SC ditambah VC per S untuk VC sama dengan 0, persamaannya. Kemudian bisa dinyatakan terhadap arusnya. Arusnya adalah 1 per SC, ya, arusnya adalah 1 per SC ditambah C kali V sama dengan V untuk T sama dengan 0. Jadi ada 2 model masing-masing. Dinyatakan sebagai tegangan, dinyatakan sebagai arus. Nah, model mana yang akan kita pakai itu tergantung pada topologi rangkaiannya. Ya, bisa jadi nanti kita bisa memilih yang B apabila harus dinyatakan sebagai tegangan itu lebih mudah atau terhadap C. Nanti di dalam contoh akan diberikan, kita akan mengetahui bagaimana memilih apakah memakai model yang dinyatakan tegangan atau dinyatakan sebagai arus. Nah, kemudian kasus khusus itu terjadi kalau initial condition-nya 0. Ya. Jadi tidak ada energi yang tersimpan di dalam C maupun L sebelumnya. Jadi hukum V sama dengan Z impedans kali IS saja. Untuk resistor V sama dengan R kali I. Untuk induktor V tegangan sama dengan SL kali I. SL adalah impedansi konduktor. Dan pada kapasitor V sama dengan 1 per SC kali I. Ya, 1 per SC adalah impedansi dari kapasitor. Jadi modelnya juga gambarnya sama. Yang membedakan adalah di sini domain waktu dan di sini domain S atau domain frekuensi. Jadi demikian video ajar kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.